Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Nurul Asyari, saya dari kelompok 5. Nah, di sini saya dan tim saya akan presentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Nah, yang kami bahas dalam kelompok 5 ini adalah tentang tantangan dalam manajemen sumber daya manusia. Yaitu yang pertama, yaitu tantangan eksternal, yaitu nanti ada 5, saya akan menjelaskan 3 diantaranya, kemudian nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Yaitu tantangan eksternal dalam sektor ekonomi, yaitu yang dimana berbagai macam siklus bisnis mempengaruhi kegiatan manajemen sumber daya manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah sektor sosiokultural, yaitu yang dimana kondisi sosial kultural merupakan pertimbangan penting bagi pengambilan keputusan. Jadi ketika kita melakukan manajemen sumber daya manusia, itu kondisi sosial itu juga sangat berpengaruh. Karena itu menjadi sangat pertimbangan dalam pengambilan keputusan kita dalam manajemen sumber daya manusia. Kemudian yang ketiga adalah sektor internasional, yaitu di mana perusahaan harus berusaha memiliki atau mampu mengatasi pengaruh perkembangan ekonomi internasional seperti resesi, penurunan kenaikan dari harga apa yang kita dalami. Jadi karena sektor internasional, jadi kita harus bisa sebagai dalam manajemen sumber daya manusia itu harus bisa melakukan sebuah manajemen yang dimana daya saing kita itu mampu, dan daya saing sumber daya manusia itu mampu agar kita bisa tetap bisa menututi apa yang bisa kita lakukan ketika manajemen sumber daya manusia itu kita meningkat begitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok teman kami. Saya Zulfa Makrifatul Kurniasari akan menjelaskan mengenai tantangan eksternal MSDM yang keempat, yaitu sektor teknologi. Kecanggihan teknologi telah berdampak secara bisnis, yaitu semakin produktif, efektif, dan efisien dalam pengelolaan perusahaan sehingga dapat meningkatkan kemampuan bersaing di era globalisasi. Tantangan teknologi tidak sekedar menyangkut pembiayaan atau cost, karena bagi manajemen SDM hubungannya terkait pada keharusan menyediakan tenaga kerja yang terampil mempergunakannya, baik dari luar maupun melalui pengembangan tenaga kerja di dalam organisasi. Organisasi perlu merancang kegiatan-kegiatan pengaturan dan pendayagunaan SDM untuk mengikuti perkembangan operasi perusahaan akibat dari inovasi teknologi. Kemudian tantangan eksternal yang kelima yaitu sektor publik. Perusahaan harus mampu dan harus selektif dalam menyeleksi SDM yang akan direkrut. Perusahaan terlebih dahulu menentukan mutu karyawan yang diinginkan sesuai dengan persyaratan jabatan dan jumlah tenaga kerja yang akan direkrut. Sekian penjelasan dari saya, kemudian penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu tantangan intern atau organisasi. Nah, tantangan organisasi merupakan elemen yang berasal dari organisasi yang dapat mempengaruhi atau berpotensi mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan manajemen sumber daya manusia. Elemen-elemen tersebut terdiri dari yang pertama yaitu tuntutan serikat buruh. Serikat buruh sebagai sebuah lembaga yang dibentuk oleh para pekerja, selain dapat memberikan keuntungan bagi MSDM, merupakan tantangan yang aktual. Lembaga ini mempunyai kekuatan tawar-menawar yang tinggi, pada akhirnya dapat memberikan tekanan-tekanan dan pada perusahaan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tuntutan tertentu, misalnya mengenai tinggi rendahnya upah atau gaji, jam kerja, atau bahkan keputusan-keputusan mengenai siapa yang akan dipromosikan atau ditempatkan dalam jabatan tertentu. Kemudian elemen yang kedua yaitu penyediaan sistem informasi kepegawaian. Nah, mudah untuk melihat bahwa MSDM membutuhkan informasi yang rinci mengenai hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab setiap jabatan di dalam organisasi, kemudian keahlian apa yang dimiliki oleh setiap pegawai, kemudian kebutuhan sumber daya yang dibutuhkan organisasi pada masa yang akan datang, kemudian bagaimana faktor-faktor eksternal mempengaruhi organisasi. Selanjutnya yaitu kecenderungan yang berkaitan dengan sistem kompensasi pada saat ini.
Kemudian materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Poin ketiga yaitu tuntutan budaya organisasi. Di dalam organisasi mungkin terdapat perbedaan orientasi nilai yang dapat mengakibatkan konflik di antara mereka. Misalnya konflik pribadi yaitu kesesuaian antara apa yang diharapkan pegawai dengan kenyataan yang ada, konflik antara individu, dan konflik antar kelompok. Meskipun konflik tidak senantiasa buruk, yang terjadi permasalahan adalah bagaimana pengelola konflik yang fungsional bagi mencapai tujuan organisasi. Poin keempat yaitu struktur organisasi. Struktur diartikan dengan bagaimana tugas-tugas dibagi, bagi siapa yang melapor dan kepada siapa, dan mekanisme koordinasi yang harus diterapkan akibat lingkungan bisnis yang berubah dalam strategi, ukuran organisasi, dan teknologi organisasi. Struktur yang seringkali harus diubah misalnya dengan melakukan penyederhanaan dan akan membawa dampak langsung terhadap MSDM dalam hal berkurangnya jabatan-jabatan yang dapat diduduki oleh karyawan. Materi yang selanjutnya yaitu tantangan individu atau profesionalitas. Yang pertama, mencocokkan orang dan organisasi. Penelitian menunjukkan bahwa strategi SDM paling berkontribusi terhadap kinerja perusahaan ketika perusahaan menggunakan strategi ini untuk menarik dan mempertahankan jenis karyawan yang paling sesuai dengan budaya perusahaan dan tujuan bisnis perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu etika dan tanggung jawab sosial. Sebuah perusahaan memiliki tanggung jawab sosial untuk berupaya menyeimbangkan komitmen tidak hanya untuk para investor, tetapi juga untuk para karyawan, pelanggan, pelaku bisnis lain, dan komitmen terhadap masyarakat secara kontinu pada tempat usaha atau bisnis tersebut beroperasi. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi selanjutnya yaitu yang ketiga, produktivitas. Adalah mengukur berapa banyak nilai dari karyawan secara individu dapat menambah barang ataupun jasa yang dihasilkan. Semakin besar output per individu, semakin tinggi produktivitas organisasi atau perusahaan. Dari perspektif SDM, produktivitas karyawan dipengaruhi oleh kemampuan, motivasi, dan kualitas kehidupan kerja. Kompetensi dan kemampuan karyawan dalam melakukan pekerjaan dapat ditingkatkan melalui proses perekrutan dan penempatan yang tepat dalam memilih individu terbaik untuk pekerjaan tersebut. Yang keempat yaitu pemberdayaan. Banyak karyawan perusahaan telah mengurangi ketergantungan pada atasan dan ditempatkan lebih pada penekanan kontrol individu dan tanggung jawab untuk pekerjaan yang perlu dilakukan. Proses ini telah diberi label pemberdayaan karena transfer itu mengarah dari sumber eksternal ke sumber internal. Tujuan pemberdayaan adalah didapatkan antusias dan komitmen orang-orang dalam melakukan pekerjaan mereka, karena mereka percaya dapat melakukan dan menikmati pekerjaannya. Pemberdayaan pun dapat mendorong untuk karyawan agar lebih menjadi kreatif dan berani untuk mengambil resiko yang merupakan komponen utama dalam memberikan keunggulan kompetitif perusahaan. Yang kelima yaitu ketidakamanan pekerjaan. Kebanyakan pekerja tidak bisa mengandalkan pekerjaan tetap dan promosi teratur. Karyawan merasakan ketidakamanan dalam pekerjaan merupakan sumber utama stres dan dapat mengakibatkan penurunan kinerja dan produktivitas pekerjaan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang materi yang terakhir yaitu tantangan manajemen sumber daya manusia lainnya. Jadi ada 3 tantangan lain
untuk manajemen sumber daya manusia. Yang pertama adalah masih banyak top manager dan para manajer pembantunya yang belum memahami fungsi, tujuan, dan kontribusi MSDM dalam mengembangkan organisasi atau perusahaan agar menjadi kompetitif dalam mewujudkan eksistensinya. Sedangkan yang kedua, masih banyak top manager dan para manajer bawahannya yang tidak menyadari atau kurang memahami dan tidak melaksanakan tanggung jawab dalam mengelola SDM di lingkungannya masing-masing. Sedangkan yang ketiga adalah dari manajemen SDM atau manajemen sumber daya manusia ternyata masih sangat langka tenaga kerja yang profesional untuk melaksanakan secara efisien dan efektif. Kemudian globalisasi memberikan implikasi terbukanya peluang bagi para manajemen dalam berbagai bidang untuk memberikan solusi alternatif kepada pengguna untuk memperoleh kualitas layanan unggul. Hal ini memberikan tantangan bagi suatu organisasi perusahaan untuk menghasilkan kualitas layanan prima. Nah, organisasi dengan subsistem manusianya merupakan kesatuan sistem yang bertujuan mencapai berbagai sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi. Pendekatan untuk meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas personel dalam era kompetisi yang semakin meningkat telah menjadi salah satu upaya kunci keberhasilan organisasi. Nyataannya telah menunjukkan semakin banyak organisasi yang bergantung pada karyawan yang lebih inovatif, kreatif, dan juga terampil. Dan organisasi harus mencari jalan untuk mengurangi hambatan-hambatan. Yang pertama adalah organisasi harus belajar keanekaragaman dan budaya lain atau budaya nilai-nilai anggotanya. Yang kedua, organisasi harus mengembangkan budaya organisasi sendiri melalui komunikasi yang baik dengan anggotanya. Untuk mendukung usaha mengembangkan budaya organisasi harus ada perubahan pada kebijakan sumber daya manusia. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa ditanyakan nanti di sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.